Halo semua, kenalin Mimin adalah abang ganteng sejagat raya. Itu sih menurut keluarga Mimin ya. Nah, jadi pada video pertama ini, Mimin akan mengulas tuntas alur cerita dari film yang berjudul Ini Dia. Jadi guys, film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang sangat harmonis. Namun suatu ketika, seorang wanita datang ke dalam keluarga mereka, hingga menyebabkan perpecahan dunia akhirat. Dan daripada kebanyakan spoiler di awal, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan pasangan yang sedang dugem berjoget-joget ria. Kelihatannya sih mereka sedang senang dan bahagia. Tidak lupa mereka juga minum obat penambah nafsu makan untuk stamina mereka. Dan entahlah mereka mau ngapain. Dan ternyata lampu pun mereka matikan. Dengan bersemangat, mereka pun melakukan adegan yang disukai para penonton dengan saling terkam, saling gigit, saling tendang, dan saling salto. Lanjut, tak disangka saat mereka melakukan adegan itu, anak mereka yang kecil dan polos yang bernama Jenny terbangun mendengar suara pemersatu mereka. Mungkin si Jenny ini berpikir kalau orang tuanya sedang membuat adik baru untuknya. Esoknya, terlihat sang ayah dan ibu sedang menyiapkan sarapan pagi untuk kedua anaknya. Sang ibu yang putih, bersih, dan pintar memasak kita beri nama saja yaitu Mejikom atau Ibu Meji. Dan ayahnya yang sangat gagah, kuat, berani, dan tahan lama kita beri nama juga Pondasi atau Bapak Dasi. Sedangkan anak yang kedua kita sebut saja Ejaku karena tidak tahan lama dan menyedihkan. Tak disangka si Jenny yang hobi menggambar telah menggambar adegan pemersatu orang tuanya kemarin malam. Sungguh anak yang pintar dan sangat berbakti. Lanjut, sang ibu bekerja di sebuah sekolah SMA dan sang ayah memiliki usaha rumah makan. Tak lama kemudian si Meji datang ke rumah makan milik usaha keluarganya. Di sana si Meji bilang bahwa sangat sulit mengajar di SMA. Karena muridnya yang nakal-nakal, darmaji, dan tidak bisa diatur. Lalu Dasi pun memberi semangat kepada Meji sambil beradu jotos mulut. Dan hampir saja di sini terjadi adegan yang disukai penonton lagi. Di tempat lain, si Ejaku sedang berduaan dengan wanita sewaannya. Nah, sayang sekali saat akan membuka resleting celananya, ternyata resleting itu rusak. Dan Ejaku pun beralasan ada janji. Wah, sayang sekali adegan yang ditunggu penonton tidak terjadi. Lalu pada malam harinya mereka sedang duduk santai sekeluarga sambil memakan pizza. Tetapi si ayah lupa membeli Coca-Cola. Nah, saat sudah membeli Coca-Cola, di perjalanan si ayah sambil berjoget-joget ria. Kemudian bertemulah dengan seorang tetangga, gadis yang cantik jelita, putih, bersih, bersinar seperti matahari. Kita sebut saja namanya Sunlight atau Mbak Sun. Dan ternyata dia adalah mantan si Dasi. Lalu si Dasi pun mengajak makan malam bersama di rumahnya. Di sana mereka mengobrol-ngobrol, tapi terlihat si Dasi dengan si Sun ini sangat akrab. Dan sepertinya akan jadi benih-benih kesukaan penonton lagi. Dan di situ pun si Meji cemburu buta. Pada malam harinya, saat akan tidur, si Meji terlihat marah-marah dengan si Dasi karena cemburu tadi. Dan si Dasi pun merayu dengan cara masuk ke dalam selimut yang dipakai Meji. Nah, kalian pasti tahu mereka mau ngapain. Menurut Mimin sih, mereka cuma masuk ke selimut. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis dong di komentar. Lanjut, esok harinya Dasi bermain ke rumah Sisan. Di sana, Dasi dijadikan model lukisan dari Sisan. Di sana mereka terlihat sangat mesra dan bersahaja. Dan Sisan pun sempat menyosor mencaplok Dasi. Sepertinya Sisan ini tidak tahu kalau istri si Dasi tukang begal di kampungnya. Dan parahnya lagi, si Jenny melihat mereka bermesraan saat pulang sekolah. Dan si Jenny pun diam saja pura-pura tidak menegur mereka. Sesampainya Jenny di rumah memperlihatkan gelagat yang aneh di depan ayahnya. Dan bertanya kepada ayahnya, apa yang ayah lakukan dengan tetangga itu? Ayahnya pun menjawab, tidak ada apa-apa nak. Padahal di dalam hatinya dia berkata lain. Tak lama kemudian nenek datang dan membawa banyak oleh-oleh. Seperti pembungkus dari segala merek di seluruh dunia. Ini adalah contoh nenek yang baik terhadap anaknya. Dan maksud kedatangan nenek adalah untuk mengajak anak dan cucu-cucunya pergi ke Busan. Tapi yang ikut hanya si Meji yang berangkat ke sana.
Pada malam harinya, si bungsu Jenny terbangun dari tidurnya untuk mencari ayahnya. Dalam hati Jenny berkata, "Kemana ya si ayah bajingan tuh?" Dan ternyata si Dasi malam-malam sedang di rumah San tetangganya. Nah, saat si San melukis baju si Dasi dengan posisi jongkok, tadi sangka Jenny mengintip di jendela dan dikiralah mereka sedang melakukan adegan yang disukai penonton dengan posisi dicaplok. Lalu pada pagi harinya, si ibu telah datang dari Busan atas permintaan dari anaknya. Pagi itu terjadi banyak kesalahpahaman yang terjadi. Langsung si Meiji mendapati baju yang kemarin dilukis oleh si San. Lalu mereka pun bertengkar, adu mulut dan diakhiri dengan tendangan si Dasi yang mirip Shaolin Soccer, menendang bola yang terpental dan merusak meja. Pada malam harinya, tepat pada pukul 10, terlihat si Dasi disuruh tidur di luar. Tak lama kemudian datanglah Jenny dengan mencemprotkan alat obat tahan lama yang tadi dibeli oleh kakaknya di apotik. Dikira semprotan itu adalah obat nyamuk Baygon. Dasar ya, bocah gak bisa bedain mana obat nyamuk, mana obat anu. Lanjut, esok harinya muka kedua orang tua mereka bonyok-bonyok bagaikan bubur akibat semprotan yang kemarin disemprotkan oleh si Jenny. Sungguh keluarga yang sakinah, mawadah, dan wassalam. Pada malam harinya, anak dan istri Dasi terlihat marah-marah dan Dasi diberikan omelan yang begitu banyak. Namun Dasi berusaha meminta maaf dan berupaya menjelaskan apa yang telah terjadi sebenarnya. Tapi mereka tidak percaya. Scene berpindah ke Ejaku yang sepertinya akan melakukan adegan yang disukai penonton dengan wanita sewaannya. Tapi sayang, ternyata baru 2 menit udah selesai. Sungguh pria yang sangat lemah dan menyedihkan. Esok harinya, si Jenny menyelinap ke rumah makan milik ayahnya untuk mengambil HP ayahnya, lalu mengirimkan pesan kepada San untuk mengajak ketemu di bar. Tadi sangka di bar malah bertemu dengan si Ejaku. Di rumah, terlihat si Dasi meminta maaf terhadap si Meiji dengan cara berjoget dan bernyanyi. Dan akhirnya cara itu pun berhasil. Dan akhirnya Dasi masuk lagi ke selimut Meiji untuk membuat para penonton senang. Lanjut ke cerita si Ejaku yang menghayal telah mencaplok si San karena mabok. Si Ejaku ini kelihatannya gagah perkasa, tapi tenaganya macam ayam goreng. Ternyata si Ejaku ini sedang mencaplok meja kursi bar, yaitu karena mabuk. Akhirnya San pun kemudian membawa si Ejaku ke hotel untuk beristirahat. Jarang sekali ada wanita yang seperti ini. Dan tak disangka, di sana dia menghayal lagi melakukan adegan kesukaan penonton dengan si San, tapi kali ini dengan bantal guling. Esok harinya si Ejaku curhat kepada ayahnya bahwa dia sedang jatuh cinta dengan seseorang. Esok harinya terlihat Dasi sedang mengecek lukisan untuk hadiah ulang tahun spesial istrinya di rumah San. Di sini terjadi kesalahpahaman. Kebetulan istrinya mengecek rumah makan keluarganya, ternyata tutup. Sesampainya di rumah, si Meiji menanyakan kepada Dasi, "Kemana kau tadi?" Dan Dasi pun kebingungan akan menjawab apa. Dan mereka pun kemudian bertengkar lagi. Karena emosi, si Meiji dan anaknya Jenny akan ke rumah neneknya untuk membicarakan perceraian ini. Di lain tempat, si Ejaku menemui si San agar dapat datang ke acara ulang tahun ibunya sambil memperkenalkan calon istrinya. Siap-siap, perang dunia ketiga akan segera dimulai. Lanjut, acara ulang tahun pun akan segera dimulai. Dengan segenap dekorasi dan grup musik sudah dipersiapkan. Tak lama kemudian datanglah si San ke acara ulang tahun itu. Betapa terkejutnya si Dasi bahwa wanita yang disukai Ejaku ternyata San. Di tempat lain, si Meiji kembali ke rumah dan penasaran sekali dengan apa yang dilakukan Dasi di rumah si San. Dan ternyata, jeng jeng jeng, ada lukisan San yang sedang seperti ini. Kembali ke tempat ulang tahun. Di sana terlihat sangat emosional. Mereka di sana saling gigit, saling terkam, saling jambak, dan juga saling geprek. Dengan amarah seperti ibu harimau, Meiji bertengkar dengan San dan Dasi. Semua pun dilempar dari lukisan, meja, kulkas, lemari, pintu, dan lagi burung lovebird milik San memicu amarah Meiji dengan bilang, "Gelut, gelut, gelut."
Ya, seperti itulah yang Mimin terjemahkan dari suara burung itu. Saat Dasi melerai pertengkaran itu, tak sengaja memegang balon pink milik Sisan. Sungguh rejeki yang tidak diduga-duga. Dan saat Meiji melempar sebuah piring, tak sengaja piring itu mengenai sebuah gas. Dan gas itu dekat dengan sebuah lilin di sebuah kue tart. Dan kebakaran pun terjadi, sampai memakan rambut pacar kakak keduanya, yang lalu disemprot dengan alat pemadam. Lanjut, tak lama kemudian si Jenny teriak dan kembali mengeluarkan semprotan obat tahan lama yang lalu disemprotkan ke orang tuanya. Di sana, suasana kemudian menjadi reda, lalu mereka pun berbaikan. Sungguh obat yang sangat mujarab untuk membuat harmonis dan tahan lama. Dan setelah itu, Meiji dan Dasi bersama dan mengadu mulut. Dan mereka pun semua berjoget-joget gembira. Dan akhirnya diperlihatkan semua pasangan memiliki pasangannya masing-masing. Semua pun melakukan adegan yang disukai para penonton. Dan penutupnya, Meiji dan Dasi memiliki satu anak lagi yang bernama Jeno. Dan film pun kemudian selesai. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan komentar lucu agar Mimin semangat membuat konten dan bisa membahagiakan semua orang termasuk kamu yang nonton video ini. Abang ganteng sejagat raya undur diri dan sampai jumpa di next video.